Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dan memvideokan hasil diskusi kami yang berkaitan geometri dengan judul luasan putaran derajat 2 dengan dosen pengampu yaitu Bu Indari. Untuk daftar rekan kerja yang telah membantu saya, yaitu ada Bang Effendi, ada Leto Wildo Langkir, ada Didin Syahwana, ada Muhammad Syahid, dan ada saya sendiri. Sebelum mempresentasikan, ada satu quotes yaitu dari Al-Khawarizmi, angka 1 bagaikan akhlak. Baiklah, untuk submaterinya ada dua, yaitu luasan yang terjadi oleh elips dan luasan yang terjadi oleh hiperbola. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu luasan yang terjadi oleh elips. Elips yang terletak pada bidang XOY digerakkan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, bidang elips selalu sejajar dengan bidang XOY. Yang kedua, titik pusat elips selalu terletak pada sumbu Z. Yang ketiga, dua dari puncaknya selalu terletak pada garis arah yang terletak pada bidang YOZ. Dan yang terakhir, elips semula selalu sebangun dengan elips yang digerakkan, dan adapun luasan yang terjadi dapat dicari sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang XOY terletak elips dengan persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pada bidang YOZ terletak elips dengan persamaan X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, misalkan elips Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Dan sumbu-sumbunya adalah X0 dan Y0 berturut-turut, sumbu yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Karena memenuhi aturan A, B, dan C, maka titik 0, Y0, lambda memenuhi Y0 kuadrat per B kuadrat dikurang lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Atau Y kuadrat 0 sama dengan B kuadrat dalam kurung 1 dikurang lambda kuadrat per C kuadrat tutup kurung. Nah, dari aturan A, B, dan D maka dipenuhi X0 per Y0 sama dengan A per B. X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikali B kuadrat dalam kurung 1 dikurang lambda kuadrat per C kuadrat tutup kurung sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 dikurang lambda kuadrat per C kuadrat tutup kurung. Untuk persamaan elips pada bidang Z sama dengan lambda adalah sebagai berikut, yaitu Z sama dengan lambda X kuadrat per X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y kuadrat 0 sama dengan 1 atau yang terlihat pada slide berikut ini. Nah, untuk eliminasi dan persamaan elips, maka X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini merupakan persamaan elipsoida dengan titik pusat 0 dan sumbu-sumbunya berimpit dengan sumbu-sumbu koordinat. Jika dua di antara A, B, dan C bernilai sama, maka elipsoida tersebut merupakan elipsoida putaran. Jika A sama dengan B,
B sama dengan C, maka elipsoida tersebut merupakan bola. Mungkin untuk gambarnya bisa teman-teman lihat pada slide ini, yaitu ada yang menyerupai seperti bola. Untuk untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Leto Wildo Langkir. Untuk Leto Wildo Langkir, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Yudis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pada bidang X, Y, Y terletak pada elips dengan persamaan Z sama dengan 0 dan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pada bidang Y, O, Z terletak pada garis arah berupa hiperbola dengan persamaannya yaitu X sama dengan 0 dan Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, kita misalkan elipsnya tuh Z sama dengan 0 dan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 digerakkan. Sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Lambda dan setengah sumbu-sumbunya X0 dan Y0 berturut-turut sumbu sejajar dengan sumbu X dan Y. Karena memenuhi aturan A, B, dan C, maka titik 0, Y0, lambda memenuhi. Maka persamaannya tuh Y0 kuadrat per B kuadrat dikurang lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 atau Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat. Nah, dari aturan AB, dan C, maaf ya teman-teman, di sini ada typo sedikit, seharusnya di sini C, sini C. Nah, maka dipenuhi X0 per Y0 sama dengan A per B. Nah, sehingga persamaannya tuh X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali B kuadrat dikali 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 ditambah lambda kuadrat per C kuadrat. Nah, jadi persamaan elips pada bidang Z sama dengan lambda adalah Z sama dengan lambda dan X kuadrat per A kuadrat dikali 1 tambah lambda kuadrat per C kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikali 1 tambah lambda kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah, tadi kan persamanya udah dapat. Selanjutnya kita eliminasi lambdanya. Lambda dan persamaan elips. Maka didapatlah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1. Nah, untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di samping, dapatlah gambar elipsnya seperti ini. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan hiperbola berdaun 1 dengan titik 0 dan sumbu-sumbunya berimpit dengan sumbu-sumbu koordinat. Jika A sama dengan B, maka diperoleh hiperbola putaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sahiduri. Kepada Muhammad Sahiduri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Leto. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan luasan putaran berderajat 2. Pada bidang Y, O, pada bidang X,
OY terletak elips dengan persamaan Z sama dengan 0 dan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pada bidang YOZ terletak garis arah berupa hiperbola dengan persamaan X sama dengan 0 dan min Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Misalkan elips Z sama dengan 0 dan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Dan setengah sumbu-sumbunya X0 dan Y0 berturut-turut sumbu yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Karena memenuhi aturan A, B, dan C, maka titik 0, Y0, dan lambda memenuhi min Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Atau Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat lambda kuadrat per C kuadrat min 1. Dari aturan A, B, dan D, maka dipenuhi Y0 per X0 per Y0 sama dengan A per B. X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat kali Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali B kuadrat kurung buka lambda kuadrat per C kuadrat min 1 kurung tutup. Sama dengan A kuadrat kurung buka lambda kuadrat per C kuadrat min 1 kurung tutup. Jadi persamaan elips pada bidang Z sama dengan lambda adalah Z sama dengan lambda dan X kuadrat per A kuadrat lambda kuadrat per C kuadrat min 1 ditambah Y kuadrat per B kuadrat lambda kuadrat per C kuadrat min 1 sama dengan 1. Hasil eliminasi lambda dan persamaan elips maka min X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sumbunya adalah sumbu Z. Jika A sama dengan B, maka persamaan tersebut menjadi persamaan hiperboloida putaran berdaun 2 dengan sumbu Z sebagai sumbu putarnya. Terlihat pada gambar di layar. Mungkin itu saja dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Didin Syahwana. Dan selanjutnya nomor 4 pada bidang X, terletak elips dengan persamaan Z sama dengan 0 dan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pada bidang YOZ terletak garis arah berupa parabola dengan persamaan X sama dengan 0 dan Y kuadrat sama dengan 2PZ. Misalkan elips Z sama dengan 0 dan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Lambda dan setengah sumbu-sumbunya X0 dan Y0 berturut-turut sumbu yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Karena memenuhi aturan A, B, dan C, maka titik 0, Y0, lambda memenuhi Y0 kuadrat sama dengan 2P lambda. Dari aturan A, B, dan D,
maka dipenuhi X0 dan Y0 sama dengan A per B. X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat 2P lambda. Jadi, persamaan parabola pada bidang Z sama dengan lambda adalah Z sama dengan lambda X kuadrat per A kuadrat per B kuadrat 2P lambda ditambah Y kuadrat per 2P lambda sama dengan 1. Eliminasi lambda dan persamaan parabola, maka X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat Z. Persamaan tersebut merupakan persamaan paraboloida eliptis dengan titik puncak di 0. Jika A sama dengan B, maka diperoleh persamaan paraboloida putaran dengan sumbu Z sebagai sumbu putarnya. Untuk gambarnya ada di samping persamaan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh YFND. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lanjutkan ke materi selanjutnya tentang luasan yang terjadi oleh hiperbola. Oke, hiperbola yang terletak pada bidang YOZ digerakkan dengan aturan untuk sebagai berikut. Yang pertama itu bidang hiperbola selalu sejarah dengan bidang YOZ. Yang kedua, titik pusat hiperbola selalu terletak pada sumbu X. Yang ketiga, titik-titik puncaknya selalu terletak pada garis arah. Yang keempat, hiperbola semula selalu sebangun dengan hiperbola yang digerakkan. Adapun luasan yang terjadi dapat dicari sebagai berikut. Yang pertama, untuk X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 1. Pada bidang XOY terletak garis arah berupa elips dengan persamaan Z sama dengan 0. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Misalkan hiperbola digerakkan sehingga terletak pada bidang X sama dengan alfa. Dan setengah sumbu-sumbunya Y0 dan Z0. Berturut-turut simbol yang sejarah dengan sumbu Y dan Z. Selanjutnya, dari aturan tersebut, titik puncak alfa Y0, 0 terletak pada garis arah, maka dipenuhi alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 dikurang alfa kuadrat per A kuadrat. Ditambah Y0 per Z0 sama dengan B per C. Sehingga Z0 kuadrat sama dengan C kuadrat per B kuadrat. Y0 kuadrat atau Z0 kuadrat sama dengan C kuadrat dikali 1 per 1 dikurang alfa kuadrat per A kuadrat. Jadi persamaan hiperbola yang terletak pada garis X sama dengan alfa adalah X sama dengan alfa Y kuadrat per B kuadrat dikali 1 dikurang alfa kuadrat per A kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat dikali 1 dikurang alfa kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan gambarnya seperti di samping. Di sini artinya berdaun 2. Dengan eliminasi alfa dari persamaan hiperbolida tersebut, diperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1.
Persamaan ini merupakan hiperboida berdaun satu. Oke, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Yudis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Nah, yang pertama itu tentukan semua titik puncak elipsoida 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 36z kuadrat sama dengan 36 yang terletak di sumbu-sumbu koordinatnya. Untuk soal yang kedua, temukan irisan paraboloida hiperbolis min x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 2p per b kuadrat dikali z. Untuk p-nya tuh harus lebih besar dari 0 dengan bidang x, o, y. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kan kita tahu titik puncak elipsoida itu yaitu A 0 0 min A, 0, 0. Udah itu 0, B, 0. 0, min B, 0. 0, 0, C. Dan yang terakhir itu 0, 0, min C. Nah, kita tahu kan persamaan elipsoida itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat itu sama dengan 1. Nah, contoh soal kita kan ini tadi. Nah, bentuk ini kita buat bentuknya seperti ini. Buat bentuk ke persamaan bentuknya seperti ini. Nah, maka kita bagi 36 ini dibagi 36, kedua ruasnya kita bagi dengan 36 sehingga diperoleh hasilnya x kuadrat per 2 pangkat 2 ditambah y kuadrat per 3 kuadrat ditambah z kuadrat per 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, maka a kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat, b kuadrat sama dengan 3 kuadrat, c kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Oleh karena itu, didapatlah yang nilai A-nya tuh sama dengan 2, B-nya 3, C-nya 3. Nah, titik puncaknya tadi kan ini. Kita substitusikan lah. Sehingga diperoleh titiknya yang ini. Nah, selanjutnya yang soal nomor 2. Nah, persamaan XOY adalah ketika Z-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaan paraboloida hiperbolis. Nah, persamaan hiperbola yang dari soalnya tuh kan temukan irisan paraboloida hiperbolisnya. Nah, dari persamaan itu kita substitusikan ke persamaan paraboloida hiperbolisnya untuk min x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 2p per b kuadrat dikali z. Nah, selanjutnya kan kita tahu z-nya tuh sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan z-nya. Terus kita kalikan dengan 2p per b kuadrat. Sehingga didapatlah hasilnya min x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat itu sama dengan 0. Kan tadi hasil perkalian ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kan di sini ada kuadratnya ya. Kita bisa pecah ya, teman-teman. Kita pecah sehingga didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya diperoleh min x per a ditambah y per b itu sama dengan 0. Atau
X per A ditambah Y per B itu sama dengan 0. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Kepada Yudis, saya persilahkan. Baiklah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk materi yang pertama dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun ketidakjelasan dalam kami menyampaikan materi tersebut. Karena yang sempurna itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan itu datangnya dari kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.